warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Muflihah, CGP Angkatan 6 dari SD Negeri 1 Brakas, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik. Di sini saya sebagai supervisor. Kemudian samping saya, Perkenalkan, nama saya Lulu Munawaro. Saya adalah guru kelas 3 yang akan disupervisi oleh Ibu Ainun. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lulu. Ibu Ainun. Ya, apa kabar Mbak Lulu hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Iya, alhamdulillah bahagia. Jadi itu tertular bahagianya ini ya Mbak Lulu ya. Sekarang kesempatan kali ini ya Mbak Lulu kita akan melakukan supervisi akademik. Rangkaiannya ada 3, pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pra-observasi terlebih dahulu Mbak. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan Mbak Lulu capai untuk pembelajaran ketika observasi nanti apa Mbak Lulu? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya. Ya sambil tak tulis Mbak. Boleh. Ya, jadi tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, melalui membaca, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui mengamati gambar, peserta didik mampu menceritakan kembali tentang lambang negara dengan benar. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang akan Mbak Lulu capai itu seperti apa? Boleh diceritakan Mbak Lulu? Jadi di sini saya akan mengembangkan tentang diferensi konten, diferensi proses, kemudian sama jenis KSE. Oh, ada yang berarti pembelajaran diferensiasi sama KSE bisa jenengan jelaskan konten, kemudian prosesnya itu seperti apa yang pembelajaran diferensiasi dan juga KSE-nya Mbak Lulu. Ya, jadi di sini ada visual, audio visual, dan kinestetik. Kemudian untuk kontennya itu gambar lambang negara, itu untuk yang visual. Kemudian audio visualnya video lambang negara. Dan kinestetiknya infografis lambang negara yang dipajang di pojok kelas. Yang untuk yang itu ya, berarti dengan berdasarkan minat belajar anaknya pendidik untuk yang kontennya. Kemudian yang KSE-nya Mbak, yang pembelajaran sosial emosionalnya. Iya. Kalau untuk KSE-nya itu ada kesadaran diri, kesadaran sosial, sama manajemen diri. Bagus sekali ya Mbak Lulu ya ini. Kemudian dari area pengembangan yang jenengan kembangkan seperti itu, pasti ada tantangannya nih Mbak Lulu. Bisa jenengan ceritakan tantangannya itu seperti apa? Tantangannya mungkin saya akan menghadapi tantangan anak-anak yang mungkin kurang dapat kondusif, atau karena mereka mungkin karena saya baru akan melaksanakan ini, mungkin anak-anak belum terbiasa, dan saya mungkin mengelompokkannya belum sesuai dengan passion mereka. Jadi mungkin mereka akan kurang bisa kondusif gitu. Dari tantangan yang jenengan hadapi, strategi yang bisa jenengan lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut apa Mbak Lulu? Saya akan agar anak seperti kalau ketika anak sedang ramai di kelas, saya akan melakukan ice breaking agar mereka fokusnya kembali lagi ke pembelajaran. Gitu. Berarti melalui ice breaking matan ya Mbak. Kemudian ukuran dari ketika jenengan melakukan strategi itu dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira mencapai di skala berapa Mbak dulu? Saya insya Allah sampai 10. Semoga ya Mbak dulu ya. Semoga bisa sampai di 10. Kemudian
Dengan tadi menyampaikan di skala 10 ya, ukuran sukses skala 10 itu jaringan seperti apa Mbak Lulu? Ukuran skala 10 suksesnya berhasilnya Iya, pembelajaran pembelajaran paling enggak minimal itu anak bisa yang tujuan pembelajaran tadi Bu. Oh iya. Iya, berarti anak bisa mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar. Kemudian menceritakan kembali tentang lambang negara dengan benar. Oke, berarti tujuan pembelajaran bisa tercapai ngoten nggih skala 10-nya ngoten nggih. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini apa Mbak Lulu bisa dengan sampaikan kesimpulannya? Oke, berarti kesimpulan yang dapat saya ambil dari diskusi kali ini ya Bu, insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran diferensi dan yang jenis KSE juga. Oke. Pembelajaran diferensi dan pembelajaran sosial emosional ngoten nggih Mbak Lulu ya. Ya, kesepakatan kita untuk observasi nanti kapan Mbak kita bisa eksekusi itu Mbak? Setelah pembelajaran langsung nanti kita boleh. Oke, siap Mbak Lulu. Saya tunggu eksekusinya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa perubahan untuk anak didik kita ngoten nggih Mbak Lulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya ya. Coba kita cek semangatnya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita sambil semangat semua. Hari ini atau siang ini kita akan belajar materi tema 8 tentang praja hingga karangan. Untuk tema 1 anggota pramuka. Iya. Sebelum dimulai pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Lihat dan fokus saja. Yang pertama, melatih membaca peserta didik untuk mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar. Kemudian yang kedua, mengamati gambar peserta didik dapat menceritakan kembali informasi terkait lambang negara dengan benar. Oke, kira-kira sebenarnya ada gambar apa? Emoticon. Emoji atau emoticon. Kira-kira gambar yang mana yang mewakili perasaan anak-anak sekalian di siang hari ini? Mana? Yang kedua. Oke, yang ceria bagus itu. Ceria bisa? Apa? Ya, selanjutnya di sini adalah tepuk muka. Coba anak-anak sekalian udah bisa tepuk muka belum? Oke, bisa dicoba ya. Iya, 1 kali tepuk pramuka. Oke, 1 kali ya. Ya, coba kita coba sekali lagi. 2 kali tepuk pramuka. Ya, hebat. Oke.
Iya betul itu pantunnya, tapi ini ada iringan tepuk tangannya ya. Jadi gini, 1, 2, 3 dan 4. Pramuka itu hemat cermat, ambil korek pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. Itu ya, bisa dicoba. Nah, kalau orang jelas itu ada videonya di selain kita dulu. Dengarkan ya. Pramuka selalu disiplin. Ya. Ambil korek pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. Ya, paham? Boleh dicoba? Boleh? Udah bisa kan? Ya, mari kita coba sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan 4. Pramuka itu hemat cermat, ambil korek pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. Ya, bisa ya. Selanjutnya, ini ada di materi tema 8 tentang Praja Muda Karana. Tema 1 anggota pramuka atau bahasa Indonesia tentang lambang negara Indonesia. Apa sih identitas bangsa itu apa? Apa? Ada yang tahu identitas bangsa Indonesia itu apa? Ada apa aja yang tahu? Ya, identitas bangsa itu adalah bendera. Ayo Mas April. Ya, salah satu cara mencintai bangsa Indonesia itu dengan mengenal dan memahami identitas bangsa. Ya. Di situ identitas bangsa itu ada bahasa negara. Bahasa negara apa ya? Apa ada yang tahu apa? Iya, bahasa negara itu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada bendera kebangsaan. Apa bendera Indonesia, Pak? Yang merah putih, betul. Kemudian ada lagu kebangsaan. Apa? Lagu kebangsaan Indonesia apa? Indonesia. Kemudian ada lambang negara. Lambang negara Indonesia apa ya? Burung Garuda. Kemudian semboyannya apa ya? Semboyan negara Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Yang sudah kita semua. Kemudian kita bahas yang pertama tentang bahasa. Bahasa Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang beragam. Beragam itu artinya apa? Banyak. Beragam itu banyak macam-macamnya. Dari A sampai Z ada.
mayoritas Indonesia itu bahasanya bahasa Indonesia saja. Kemudian yang selanjutnya tentang lagu kebangsaan Indonesia. Apa tadi lagunya ya? Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh siapa? Iya, oleh W.R. Supratman. Ya, lagu Indonesia ini dinyanyikan saat upacara kemerdekaan, upacara bendera hari Senin dan lain-lain. Dia sering mendengarkan ya kalau setiap hari Senin upacara itu yang dinyanyikan ketika pengibaran bendera merah putih itu lagu apa? Indonesia Raya. Iya, betul. Kemudian tentang bendera kebangsaan. Bendera negara Indonesia diberi nama Sangsaka Merah Putih. Merah artinya apa? Merah itu artinya berani, kalau putih artinya putih itu artinya suci. Bendera merah putih dijahit oleh siapa? Ada yang tahu? Siapa? Iya, dijahit oleh ibu siapa? Iya, Ibu Fatmawati. Beliau adalah yang menjahit bendera merah putih. Ibu Fatmawati ini istrinya siapa? Ya, Bapak IR itu kepanjangan dari insinyur ya. Insinyur Soekarno. Bendera merah putih pertama dikibarkan pada kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Ya, 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 54. Selanjutnya, lambang negara. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan untuk lambang resmi suatu negara. Lambang negara Indonesia adalah apa? Ya. Lambang negara dirancang oleh Sultan Hamid II dan disempurnakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Nah, di sini tentang burung Garuda. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan kebesaran. Kepala Garuda menoleh ke kanan melambangkan kebaikan ya. Iya, hal yang baik harus diawali dengan basmalah dan menggunakan kanan. Kemudian pernapasan burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Kaki burung Garuda mencengkram bingkai yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu gambarnya ya di atas teman ya. Iya, pada dada terdapat perisai menyerupai jantung yang bergaris tebal, melambangkan bahwa Indonesia berada di garis katulis. Iya. Ya. Nah, di sini ada ya guys. Di sini jumlah bulu burung Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain nih di bagian leher ini di sini leher ya ada 45 helai ya, 45 helai bulu di leher. Ini ya ada 45. Kemudian 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Di sini sayapnya mana? Ini sisi kanan kiri ini namanya sayap. Di sini ada 17, masing-masing 17, ini 17, ini juga 17. Kemudian 19 helai bulu di bawah
bersayap ada berapa? Kemudian di pangkal ekor. Kemudian di ekor ada? Betul. Semuanya menjumlahkan tentang kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian semboyan negara Indonesia. Apa ya tadi semboyannya apa ya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya apa? Atau berbeda-beda. Ya, sekarang ibu mau bagi anak-anak menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Ibu sebutkan ya. Kelompok pertama Zaki, Zulfikar, Abbas, Didi, Ismaili, Maulana, dan Faiza. Jadi satu di sini. Zaki, Zulfikar mana? Iya. Abbas, Didi nggak berangkat ya. Resi Maulana, sama Faiza. Ya. Kemudian kelompok 2 ada Alfian, Alfiani, Hanif, Rizky Langit, Ika, Sandra Suci, kemudian kelompok 3 ada Yusuf, Astria, Wanprin, Fauzan, sama itu akan memberikan refleksi sebentar. Tadi bahasa Indonesia itu apa? Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Ya, bahasa Indonesia juga merupakan identitas Indonesia. Identitas negara. Ada yang masih bingung? Tadi ada yang susah sama-samanya. Ya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Ingat ya. Ya, kemudian Indonesia Raya itu apa? Indonesia Raya itu lagu kebangsaan Indonesia.
Garuda Pancasila itu apa? Garuda Pancasila itu apa? Lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia. Yang mana di leher itu terdapat berapa helai bunyinya? Di leher ada 40. Kemudian di masing-masing sayap ada berapa? 17. Kemudian di pangkal ekor ada berapa? 19. Iya, 19. Kemudian di ekornya ada berapa? Iya, ada paham semua? Iya, bisa dipahami? Cukupkan ya pembelajaran siang hari ini. Kurang lebihnya itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Lulu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia. Yang penting ya bahagia. Alhamdulillah. Dengan kan sudah observasi tadi, sudah melakukan pembelajaran yang dengan lakukan diferensiasi kemudian KFE dengan ceritakan dan lain sebagainya. Tadi yang telah dengan laksanakan itu seperti apa dan apa yang bisa dengan refleksikan atau Ya, dari pembelajaran yang saya laksanakan tadi, kan sudah menggunakan diferensi. Di situ ada visual, audio visual, sama kinestetik. Saya membagi anak menjadi 3 kelompok. Nah, dari yang telah saya laksanakan, saya melihat karena anak-anak kurang di kelompok kan kita mungkin udah terbiasa gitu. Jadi banyak pro kontranya, ada yang ikut saya aja kamu salah gitu. Terus kemudian mungkin karena kurang ketelitian saya juga, jadi anak yang harusnya masuk ke PSFD masuknya di kelompok audio visual. Terus yang harusnya di visual masuknya di kinestetik gitu. Terus dari permasalahan dengan kami, kira dengan apa solusi yang bisa dengan ambil itu apa dari Solusinya mungkin saya akan lebih teliti lagi untuk melihat itu minat anak minat anak mana yang lebih berminat ke kinestetik, kemudian visual dan audio visual gitu. Nanti saya akan mengelompokkan lagi yang lebih. Strategi apa yang bisa dengan lakukan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Iya, seperti tadi kan anak-anak agak rancu ya, maksudnya rame sendiri gitu. Kalau nggak fokus, mungkin saya akan menambah ice breaking itu mungkin biar anak-anak tidak jenuh dalam pembelajaran. Kemudian saya juga tidak ingin menggunakan pembelajaran yang monoton, hanya fokus pada materi gitu. Mungkin dari rentan 1 sampai 10 dulu kira-kira jenengan itu di rentan berapa pembelajaran ini? pembelajaran tadi saya masih di 0,6. Berarti ada apa aja tempatnya apa bisa diceritakan? Penguasaan kelas ini saya merasa saya kurang. Kemudian pengkondisian anak-anak, kemudian yang tadi pengelompokan anak-anaknya kurang sesuai. Kemudian satu lagi berarti pemahaman anak, karena anak kurang konsentrasi jadi belajarnya kurang memahami. Ya berarti harus ada perbaikan dengan cara seperti apa Pak? Perbaikannya mungkin saya akan menguasai materi yang akan saya sampaikan dulu yang pertama. Kemudian menyiapkan
apa ya namanya itu Bu, menyiapkan ini alat peraga yang belajarnya tidak membosankan, biar anak-anak juga mudah memahami. Dari yang jenengan sampaikan tadi, menguasai materi kemudian menyiapkan alat peraga, ada apa misalnya siapa yang bisa dengan ajak diskusi atau dengan ajak untuk menyiapkan itu untuk berkolaborasi lah katakanlah seperti itu untuk menyiapkan alat peraga atau apapun. Ya kalau untuk alat peraga sendiri sih mungkin saya sendiri ya Bu, karena saya yang akan belajar materi itu, saya yang akan membuat alat peraga. Tapi tidak menutup kemungkinan saya meminta solusi-solusi dari guru-guru lain. Kemudian kan saya mengajar di kelas 3, mereka juga anak-anak juga sudah melewati fase kelas 2, kelas 1. Nanti saya juga perlu berkoordinasi dengan guru-guru kelas 2, kelas 1 yang di tahun-tahun sebelumnya sudah mengajar mereka gitu, agar saya lebih tahu karakter dari anak-anak tersebut. Ya, saya kamu juga paham sekali berarti dari apa yang dengan lakukan, kemudian kekurangannya dengan apa, kemudian mengatasi solusinya gimana, jelas ceritakan dengan gambar. Untuk itu berarti bisa dengan eksekusi kapan Mbak? Mungkin minggu depan. Saya tunggu kelanjutan ceritanya ya Mbak Lulu. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadikan manfaat, bisa menjadikan keberkahan untuk kita. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.